Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jur Fardani. Kali ini saya akan membahas tentang ujian kita yang sebelumnya itu tentang seni budaya. Di sini ujiannya pada tanggal Jumat 1 Agustus 2021 ya. Kita akan membahas ini hari ini. Sudah. Banyak sekali anak-anak saya yang saya lihat melakukan kesalahan di beberapa soal. Jadi kita bahas bersama ya di sini. Oke, untuk soal pilihan berganda kita punya 8 soal. Yang pertama itu adalah berikut ini adalah contoh karya seni rupa 2 dimensi kecuali. Kita tahu 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar ya. Dia tidak memiliki ruang. Jadi contohnya itu seperti seni lukis. Nah, itu kan kita gambar di atas kertas dan dia tidak berwujud, kita tidak bisa sentuh ya. Grafis juga begitu, ilustrasi juga begitu. Ilustrasi itu gambar juga ya seperti lukisan. Berikutnya arsitektur ya. Arsitektur itu seperti gambar bangunan-bangunan. Nah, relief di sini ini berbentuk bisa disentuh seperti patung, tapi dia nempel di dinding seperti itu ya. Relief ini ya. Bisa kita lihat pada ukiran-ukiran pinggir masjid seperti itu. Kalian bisa sentuh bentuknya langsung, kalian bisa rasakan teksturnya. Maka jawaban di sini itu adalah relief. Baru yang berikutnya yang kedua, seni rupa ada yang dibuat dengan pertimbangan untuk memenuhi fungsi ekspresi disebut dengan. Sudah di sini ada fungsi dan ekspresi, artinya kita mengekspresikan diri tetapi memiliki fungsi juga ya. Nah, itu disebut dengan fine art. Berikutnya masuk yang ke nomor 3, salah satu cabang seni rupa yang memiliki wujud 2 dimensi dengan proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak. Nah, teknik cetak yang biasanya di atas kertas itu namanya grafis ya. Bukan lukisan. Kalau lukisan tidak ada cetakannya, gambar juga tidak ada, kalau batik painting juga tidak ada ya. Jadi yang ada itu seni grafis. Berikutnya yang di nomor 4, berdasarkan fungsi dan orientasinya, karya seni rupa ada yang dibuat dengan mempertimbangkan untuk memenuhi fungsi praktis. Nah, ini fungsi praktis berarti langsung pakai saja, tidak penting dengan karya seninya ya. Yang penting dia sangat berguna, itu namanya apply art. Berikutnya langsung nomor 5, dalam penciptaan karya seni kita kadang kita membutuhkan kesan bayangan pada objek ya. Di bawah ini adalah unsur-unsur yang dapat mencapai kebutuhan tersebut. Nah, ini di sini waktu kita menggambar, kita itu butuh yang namanya warna. Warna ini sangat menentukan bagian-bagian yang mana yang dia bagian dari benda dan mana bagian bayangannya. Terus teksturnya, nah itu tekstur dari tarikan garis waktu menggambar ya. Terus garis itu jelas sekali, jadi kita bisa membedakan bagaimana bentuknya. Dan titik ya. Garis itu adalah kumpulan titik, jadi otomatis kita perlu titik. Berikutnya nomor 6, teknik gambar menggunakan unsur garis lurus dan garis lengkung, itu disebut teknik linear ya. Itu namanya teknik linear. Kalau teknik busol yang kita sudah arsir lalu dihapus dengan tisu seperti itu ya. Nah, itu teknik arsir baru dihapus dengan tisu, itu namanya busol ya. Nah, kalau yang kita cuman pakai garis saja, itu biasanya dia sekali garet, itu namanya teknik linear. Berikutnya di nomor 7 ada pertanyaan unsur visual dalam seni rupa 2 dimensi yang berbentuk karena hubungan beberapa garis itu disebut bidang ya. Kita seperti mau menggambar kubus misalnya, itu kan dihubungkan dari beberapa garis yang sudah terhubung maka akan terbentuklah bidang ya. Seperti misalnya kita mau bikin persegi gitu, segitiga dan lain sebagainya.
Oke, yang terakhir itu suatu karya seni yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan isi dari cerita, puisi, tulisan, dan sebagainya, itu disebut seni ilustrasi. Oke, karya seni yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan isi dari cerita, puisi, tulisan. Jadi misalnya kalau kalian biasa nengok novel atau cerpen, ya kan, nanti itu ada ilustrasi gambar seolah-olah itu kejadiannya seperti itu namanya ilustrasi ya. Terkadang di bagian puisi juga ada. Oke, kita masuk di isian, ada 5 isian. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi yang merupakan gambar dekoratif tanpa maksud yang jelas, merupakan kreasi improvisatif, pengisian halaman kosong, itu disebut vignette. Lalu yang nomor 2, karya seni rupa 2 dimensi yang difungsikan untuk menginformasikan sebuah produk dan ditempatkan di tempat-tempat umum dan strategi, itu disebut poster. Biasanya kalian sering lihat di jalan-jalan ya. Berikutnya, benda-benda seni rupa terapan sering juga disebut seni kriya. Nah, ini yang kriya terapan ya. Berikutnya, orang yang membuat benda-benda kerajinan itu disebut perajin. Orangnya yang membuat ya. Nama hasilnya itu kerajinan. Kalau dibuat dengan tangan berarti kerajinan tangan. Oke, next, berikutnya yang nomor terakhir, berdasarkan dimensinya. Ingat dimensi. Jadi karya seni rupa itu dibagi menjadi 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Berikutnya masuk di uraian. Ini kita hanya punya 2 soal saja. Yang pertama itu bagaimana kamu membedakan karya seni rupa berdasarkan dimensinya. Seperti yang kita tahu tadi, karya seni rupa itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Gimana cara membedainnya? Kalau dia seni 2 dimensi, itu dia hanya memiliki 2 ukuran saja, panjang dan lebar, seperti itu misalnya. Sedangkan kalau 3 dimensi dia memiliki 3 ukuran. Jadi dia memiliki ruang seperti itu, ada luasnya, ada panjang, ada lebar, dan ada tingginya. Nah, untuk yang nomor 3 sendiri ya, ini untuk nomor 3 sendiri, yang terakhir, jelaskan bentuk atau dimensi serta fungsi dari gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Kita melihat sebuah kursi dan ini jelas 3 dimensi, dan ini adalah bukan ekspresi atau hiasan semata, tetapi pakai dan terapan ya. Ini gunanya untuk dipakai kursinya, bukan untuk dilihat-lihat aja. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Buat yang masih salah dalam pengerjaannya, tolong dikoreksi lagi. Yang salah itu ditulis ulang di buku, hanya yang salahnya aja. Oh, nggak usah lah, karena kan saya belum kasih ininya ya, belum rilis nilai ya. Jadi tulis semuanya, soal beserta langsung jawabannya saja ya di buku. Terus nanti fotokan dan kirim ke grup WA kita ya, grup pengumpulan tugas. Jangan lupa absen. Saya buka grupnya sampai jam 2 siang ini ya. Oke. Sekian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.